di Amerika Serikat terutama ya Mas ya. Jadi dari hubungan antar universitas dan politik itu erat sekali. Bahwa kebanyakan nih pembuat kebijakan publik kita relatif agak jauh koneksinya dengan dunia riset dan teknologi. Sedangkan kalau di Indonesia kan akademisi ya untuk belajar aja gitu. Dan sudah belajar kita dapat ijazah itu untuk mencari pekerjaan. Dan yang seringkali nggak ada hubungannya ya. Iya. Seringkali nggak ada hubungan dengan Nggak ada ilmunya. hubungannya lagi ya. Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Budiman Sujatmiko di kelas Inspirasi Budiman. Nah, ini saya nih lagi kedatangan teman, seorang peneliti, seorang pegiat media sosial juga, dan ya pemerhati dan pegiat aktivitas anak muda Indonesia yang kebetulan teman saya ini sekarang ini sedang bolak-balik Indonesia, Amerika, karena ada kerjaan besar yang menurut saya sangat menarik untuk kita semua nih, para pemirsa atau penonton kelas Inspirasi Budiman. Sesuai namanya, kelas Inspirasi Budiman, saya ingin mengajak orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Mari kita ngobrol ya sama Mbak Marina Kusuma Wardani. Terima kasih Mas Budiman Waduh. untuk undangannya. Oh iya, terima kasih sudah mau datang di tengah sibuk banget. Nah, karena Mbak Marina ini sekarang ini banyak bekerja di kantor Marinvest ya, Kemenko Marinvest, dan ternyata Mbak Marina ini punya kegiatan-kegiatan yang menurut saya agak nyambung. Bukan agak, nyambung banget dengan apa yang menjadi concern saya, yaitu tentang mengoptimalisasi dan mendorong potensi anak-anak muda Indonesia. Ya, Mbak Marina nih dulu di ITB ya. Iya. Sekarang sibuk selain di kantor Marinvest. Oh iya, jadi dulu S1 di ITB Mas, Teknik Industri. Terus S2-nya juga sempat Teknik Industri juga, tapi di Eropa, di Austria waktu itu. Terus S2 kedua itu di Harvard University. Tiga tahun kemarin jadi kuliah plus penelitian juga. Lalu sekarang selain jadi konsultan politik di Marves, juga sedang sibuk yang tadi Mas Budiman bilang, jadi bolak-balik Indonesia Amerika karena sedang mencoba menjembatani antara Cambridge, Massachusetts yang adalah sebuah ekosistem besar dalam hal teknologi dan inovasi untuk membawa mereka ke Indonesia gitu, dan sebaliknya juga. Jadi kalau bisa ada exchange yang lebih besar gitu di antara kedua tempatnya. Menarik nih, mahasiswi teknik industri, sarjana teknik industri, kemudian ternyata kamu ngurusi soal politik di Kemenko Marinvest. Wah, ini menarik nih, dari teknik industri, peneliti di dunia teknik industri, terus ke kebijakan kali ya mungkin ya. Betul, ke kebijakan publik. Nah, ini agak nyambung. Kalau saya agak berbeda arahnya. Saya awalnya di politik, hari ini lagi demen banyak menggeluti soal-soal ke teknologi dan industrialisasi gitu. Wah, jadi sebenarnya sama, ini cuma titik keberangkatannya berbeda ya. Betul, Mas. Nah, ketemu di titik ini di kelas Inspirasi Budiman. Nah, ini apa yang menyebabkan Rina nih dari dunia riset, kemudian dunia industri, kemudian ke politik, dan hubungannya dengan yang dikerjakan nyambungin Cambridge, Massachusetts dengan Indonesia itu gimana ceritanya tuh? Itu pertanyaan yang bagus sih Mas, karena emang saya kan background-nya sebetulnya engineer gitu ya, teknik industri. Terus sesudah lulus dari S2 di Austria itu ambil teknik industri ya? Iya, waktu itu bukan filsafat? Bukan. Waktu itu emang spesialisasinya juga soal renewable energy dan climate change. Dan dari situ sebetulnya Marina itu sempat magang atau internship di headquarter PBB di Wina. Oh, di Wina. Iya, jadi itu mungkin dari situ agak-agak udah mulai berpindah dari sisi teknologi climate change itu ke bagian diplomasinya gitu, bagian PBB-nya gitu. Dan dari situ mungkin udah mulai tertarik gitu ya Marina ke dunia policy itu Mas. Kebijakan publik ya. Betul, karena sebetulnya
apapun teknologi yang kita punya sebetulnya itu kan yang paling susah itu sebetulnya mendapatkan buy-in dari para pemangku kepentingan itu, politik, itu dari swasta dan sebagainya. Jadi dari situ aku mulai jump gitu Mas, mulai lompat ke bagian policy dan kebijakan. Oke, ini agak berbeda. Dulu saya masuk ke wilayah kebijakan dan lawmaking, policy making dan lawmaking, terutama lawmaking waktu di DPR. Sekarang saya lebih banyak ngumpulin anak-anak muda yang juga concern pada soal riset, pada soal inovasi. Nah, ini saya sih kalau boleh saya tahu, saya mungkin sedikit banyak agak paham nih jalan berpikirnya Marina. Tapi penting juga untuk Marina berbagi, ya. Apa sih hubungannya atau sejauh mana kebijakan publik yang tentu saja berkait dengan political will ya, dengan dunia riset ini. Menurut kamu riset-riset di Indonesia ini apakah memang sudah di jalan yang tepat? Dan kalau belum tepat apa harus diperbaiki dari segi kebijakan dan dari strateginya, Marina? Waduh, itu pertanyaan yang bagus sih Mas. Soalnya kalau yang saya lihat selama ini gitu ya Mas, mungkin di Indonesia itu yang namanya riset itu mungkin kan agak-agak lagging gitu ya Mas, lagging behind. Jadi kalau misalkan di Eropa atau di Amerika itu kan benar-benar cutting edge banget gitu Mas. Jadi emang cutting edge banget. Iya, jadi mereka memang kalau bisa tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan hanya fundamental, maksudnya kayak menyangkut realitas alam semesta lah, kayak nuklir segala macam gitu kan. Kuantum. Iya, baru nonton Oppenheimer juga ya Mas. Iya. Itu kan luar biasa emang pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dan cutting edge banget. Jadi paling baru gitu ya Mas. Sedangkan mungkin di Indonesia itu mengikuti arah yang ada di Amerika dan di Eropa. Dan juga mungkin yang perbedaan yang lainnya adalah mungkin di Amerika Serikat terutama ya Mas ya, jadi dari hubungan antar universitas dan politik itu erat sekali Mas. Erat sekali, iya. Bahkan pemerintah Amerika itu yang namanya biaya R&D itu besar sekali ya Mas. Sangat. Termasuk terakhir itu kan biaya vaksin ya Mas ya, jadi biaya vaksin itu mereka istilahnya investasi pemerintah Amerika tuh puluhan juta dolar gitu untuk salah satu dari perusahaan-perusahaan biotek ini untuk mengembangkan vaksin gitu, dan jadi sebesar itu gitu Mas hubungan antara politik sama akademi gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan akademisi ya untuk belajar aja gitu, dan sudah belajar kita dapat ijazah itu untuk mencari pekerjaan. Dan yang seringkali nggak ada hubungannya ya? Iya. Seringkali nggak ada hubungan dengan ilmunya. Lagi, ya. Sedangkan kalau di Amerika tuh benar-benar yang namanya dunia sains itu memang sebetulnya melit pemerintahnya juga gitu. Nah, ini penting. Iya. Melit pemerintah dan juga melit industri ya. Iya. Nah, ini menarik teman-teman. Apa yang disampaikan Rina barusan ini, dunia penelitian sains menuntun kebijakan publik dan menuntun juga strategi industri ya. Iya, nah, betul. Ini sebenarnya memang ciri dari negara maju. Memang seperti itu. Kalau di negara berkembang biasanya kebalikannya. Yeah. Litbang, sains itu ngikuti strategi, ya kan? Yeah. Kalau di negara maju, strategi itu ngikuti litbang riset ya. Makanya di Indonesia sering kalau udah di lembaga nih, publik maupun swasta, bagian litbang biasanya malah dianggap sebagai tempat buangan kira-kira gitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain di negara maju terutama itu menuntun. Nah, pertanyaan kan gini, Marina. Jadi di dunia ini, dalam dunia riset kan ada namanya TRL ya, Technological Readiness Level ya, tingkat kesiapan teknologi dari riset dasar menjadi kemudian end product hilirisasi begitu. Sekarang kita tahu nih pemerintah lagi banyak gencar bicara hilirisasi gitu ya, salah satunya ya. Artinya kan tingkat kesiapan teknologinya itu ya antara di ujung tuh 7 sampai 9 biasanya itu ke hilirisasi. Nah, apakah menurut kamu strategi hilirisasi itu adalah strategi yang pas untuk negara kita, mengingat kondisi dunia riset, dunia kebijakan publik dan industri yang kurang erat, atau sebenarnya kita ikuti aja strategi negara maju, jangan cuma hilirisasi tapi hulunisasi juga, masuk ke basic, masuk ke fundamental. Menurut kamu masuk ke fundamental pas nggak untuk Indonesia?
untuk negara berkembang seperti Indonesia? Jadi mungkin itu dua hal yang berbeda ya Mas ya, antara hilirisasi dan huluisasi tadi ya Mas ya. Kalau hilirisasi sih tentunya saya personally emang setuju banget dan menurut saya juga seharusnya semua orang, sebagian besar orang Indonesia harusnya setuju ya Mas ya. Karena mau sampai kapan sih kita negara itu ekspor bahan mentah aja gitu kan. Kayak di sebetulnya kan jadi sama aja kayak dulu di zaman kolonisasi gitu. Iya, zaman penjajah sama aja kita. Iya, jadi jualan barang mentah terus-terusan, nggak ada added value untuk industrinya gitu. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali gitu Mas untuk negara kita gitu ya Mas ya. Jadi hilirisasi itu udah no question lah, itu udah harus terjadi di Indonesia. Tapi kalau untuk huluisasi itu memang yang tadi itu Mas memang membutuhkan hubungan yang lebih erat antara universitas dan politik gitu ya. Terutama basic research? Iya, betul. Basic research ya? Iya, karena memang riset Indonesia itu memang harus didukung oleh dana negara gimana pun juga. Karena memang itu kan risky banget ya Mas ya. Maksudnya emang bukan sesuatu yang investasi pasti sukses nih gitu. Tapi memang ini dana APBN gitu ditujukan ke R&D bisa berhasil bisa enggak loh gitu. Iya dong. Tapi memang harus ada alokasinya. Karena kalau enggak memang kita nggak akan pernah ada huluisasi itu gitu Mas. Ya, ini menarik karena saya ngelihat gini, Kak Rina kan kebetulan baik di Amerika, bolak-balik sampai sekarang, dan di Amerika Serikat kan memang hubungan tadi antara private sector, dunia swasta, dunia dari negara, kemudian riset itu sama-sama concern, sama-sama fokus begitu ya. Dan kita tahu bahwa ada Silicon Valley, tempat inovasi-inovasi teknologi di San Francisco, kemudian biotech di Cambridge, Massachusetts. Jadi saya kira dua sayap yang penting banget nih, IT dan biotech gitu ya. IT di Pantai Barat, IT di Pantai Barat dan biotech di Pantai Timur. Kita tahu mereka erat dengan dunia pendidikan. Artinya berkait erat dengan SDM. Nah, saya dengar Rina ini kan juga concern dengan pendidikan. Karena nggak mungkin hilirisasi kalau tidak ditopang dengan SDM yang terdidik untuk itu ya. Pertanyaannya, sampai sejauh mana dunia pendidikan kita, bukan cuma di perguruan tinggi, tapi bahkan sampai tingkat dasar itu sudah cukup kondusif untuk menopang bangsa kita menjadi bangsa yang doyan riset, doyan berinovasi. Sejauh mana sih dan apa kita harus mulai berbagi dari titik mana kalau memang ada yang harus diperbaiki? Mungkin bisa Rina ceritakan yang kamu sedang coba rintis. Oke Mas, jadi sebetulnya kalau untuk hilirisasi sih saya yakin udah siap ya Mas ya, karena kita kan fakultas teknik, engineering itu kan banyak di Indonesia gitu, dan sebetulnya kan untuk membuat pabrik segala macam itu kan sebenarnya kita udah siap dari dulu gitu ya Mas. Cuma untuk huluisasi itu pertanyaan Mas tadi kan, seberapa siap kita gitu. Nah yang pertama mungkin jadi itu mengapa tadi Marina setuju sekali dengan Mas Budiman. Jadi maksudnya yang namanya alokasi anggaran dari negara itu sangat penting. Berapa sih sekarang ya alokasinya? Masih sedikit ya? Wah, untuk akuratnya aku nggak tahu nih Mas. Kurang dari 1%. Kurang dari 1% ya? Iya. 1% untuk membiayai Indonesia itu main-main ke masa depan. Iya, kira-kira gitu betul. Riset kan artinya riset kan untuk menatap masa depan, menaklukkan masa depan. Betul. Ternyata APBN kita baru 1% untuk melihat jauh ke depan. Iya. Yang lainnya untuk bergulat dengan masa kini dan masa lalu saja kelihatannya ya. Iya. Nggak bisa move on nih. Oke. Dan itu mungkin pertanyaannya sama dengan seberapa entrepreneurship-nya jiwa bangsa Indonesia sendiri juga, Mas. Karena sebetulnya kan dengan pemerintah mengalokasikan lebih dari 1% untuk R&D, itu sebetulnya kan membuat pemerintah itu jadi seperti investor ya Mas ya. Dan memang 50-50 gitu, bisa berhasil bisa enggak untuk bermain-main dengan masa depan ini. Oke, Jadi memang bukan hanya kesiapan para penerima anggaran saja, tapi juga kesiapan pemerintahnya sebagaimana besar kita mau menjadi pemerintah yang entrepreneurial sebetulnya gitu Mas. Ya, ini ada satu momentum menarik ya di dunia pop untuk menggambarkan apa yang tadi diomongin nih sama Marina, hubungan antara kebijakan negara, dunia riset dan politik. Kebetulan baru saja ada film Oppenheimer di situ. Bagi anak-anak
mahasiswa fisika, mahasiswa hubungan internasional, mahasiswa ilmu politik pasti menarik karena ketiga-tiganya ada tuh, ya, ada ketiga-tiganya, ya. Dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana kebijakan sebuah negara itu menentukan menang kalahnya dalam perang, dalam ekonomi dan segala macam. Nah, tentu saja hal seperti ini film itu sendiri sudah cukup rumit, tapi kenyataannya bisa jauh lebih rumit dari yang kita tonton di film itu. Saya terus terang aja, Marina, sampai detik ini saya sebagai orang politik ya, saya harus katakan bahwa cukup prihatin bahwa kebanyakan nih pembuat kebijakan publik kita relatif agak jauh koneksinya dengan dunia riset dan teknologi. Karena apa? Karena dianggap dunia riset dan teknologi dianggap mengawang-awang, kira-kira begitu ya. Dianggap mengawang-awang, apalagi bagi mereka yang biasa hidupnya dari kebijakan ekstraktif saja, nambang saja, menebang pohon saja, atau dagang saja. Sementara riset dan inovasi butuh pemikiran, butuh penguasaan hal-hal yang sangat kompleks dan sulit. Saya ingat kalau nggak salah di Amerika, saya nggak tahu apakah di Indonesia ada, itu ada beberapa universitas yang membuat program pasca sarjana jika tidak keliru. Nama programnya lucu. Physics for Future Presidents. Science for Future Leaders. Artinya memang ada materi-materi program-program kuliah untuk mereka yang ingin terjun ke dunia politik atau dunia pemerintahan, tapi dia memberikan topangan ilmu pengetahuan dasar, ya, fisika atau sains yang lain atau biotek. Nah, saya kira, saya kan dengar nih, Marina lagi mau nyambungin, nanti bisa cerita, MIT, Massachusetts Institute of Technology dengan UGM ya, jika tidak keliru ya. Mungkin bisa sedikit ceritakan, apakah program ini hanya untuk mahasiswa UGM dan MIT saja, atau hanya untuk mahasiswa teknologi saja, atau nantinya akan menjadi sebuah kerjasama multidisipliner di luar bioteknologi yang memang akan menjadi fokus. Nah, boleh cerita. Kalau boleh diceritain tapi boleh ya. Sambil sosialisasi. Tapi mungkin pertamanya Marina pengen cerita dulu mengenai yang tadi Mas Budiman kan cerita soal film Oppenheimer ya Mas. Oke, boleh. Jadi aku baru nonton banget tuh 2 hari yang lalu gitu Mas, dan itu kan sejarah ya Mas, sejarah beberapa tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu ya Mas. Dan mungkin bisa kita rasakan sekali, itu metafora yang sangat bagus dari film itu, bahwa yang namanya sains di Eropa sama di Amerika itu memang sudah menjadi tools untuk kompetisi geopolitik Mas. Mungkin di situ kurangnya istilahnya strategic value-nya sains di Indonesia gitu ya Mas ya. Karena untuk kurangnya strategic value dari kurangnya nilai-nilai strategis dan Indonesia. Karena kalau seperti kita lihat metafora di film Oppenheimer, yang namanya fisika dan memenangkan kompetisi race atom itu emang sudah bukan mengenai kayak menjawab pertanyaan fundamental alam semesta, tapi memang untuk kompetisi mereka memenangkan perang dunia gitu. Perang dingin juga ya. Betul, dan itu dampaknya bisa dirasakan oleh semua penduduknya di dalam negara itu. Jadi mungkin strategic value ini yang harus kita temukan di Indonesia gitu Mas. Karena sampai seluruh penduduk Indonesia merasa urgent banget gitu Mas, ada sesuatu yang sangat urgent. Entah nasional, entah geopolitikal ya Mas ya. Betul. Sains itu memang akan menjadi anak tiri gitu Mas. Nah ini nanti saya cerita pengalaman saya juga. Oke. Jadi memang itu nggak tahu siapa yang bisa mulai ya Mas ya, apakah kementerian, apakah universitas, apakah swasta. Tapi kita tuh memang harus bisa menemukan strategic value dari sains gitu, yang bisa dihubungkan dengan ekonomi kita atau mungkin geopolitik, posisi kita di geopolitik dan sebagainya. Dan selama ini menurutku pemerintahan Pak Jokowi dan
kabinet Pak Jokowi itu memang mungkin wawasannya itu sudah agak meluas sedikit ya Mas ya. Sudah memulai juga. Betul, dari yang tadinya nasional terus gitu ya, bagaimana kita semua bisa mengurangi kemiskinan segala macam. Sekarang tuh kita udah melihat Indonesia dalam posisinya di peta dunia gitu Mas. Dan menurutku itu perkembangan yang sangat luar biasa sih Mas dari pemerintahan Pak Jokowi ya Mas ya. Karena sekarang ini kita kayak soal tadi nikel gitu ya Mas ya, hilirisasi nikel dan sebagainya. Itu kan posisi kita di dunia gitu ya Mas ya. Dan menurutku itu narasi yang bisa menyatukan kita semua sebagai bangsa Indonesia sih Mas. Harusnya. Iya. Harusnya. Jadi saya ingat ya Rina, ketika saya mulai 2018 ngumpulin ada 211 orang anak-anak muda, mungkin seusia Rina juga yang belajar biotek, belajar kuantum, belajar aeronautika. Dan kemudian saya dengan teman-teman coba merintis bangun kawasan industri Bukit Algoritma. Banyak pertanyaan ke saya dari media-media besar. Kok aneh sih Mas Budiman dari aktivis tiba-tiba sekarang ngurusin teknologi, ngurusin inovasi, apa hubungannya? Jadi memang di kalangan beberapa opinion maker yang strategik, opinion leader juga ada kebingungan loh. Budiman yang aktivis, demonstran, ngomongin demokrasi, ngomongin petani, dulu suka mengadvokasi petani, tiba-tiba sekarang ngomongin kuantum, ngomongin riset nuklir, fisika partikel, kadang-kadang saya ngomong kayak gitu, ya. Dan kemudian memang ngumpulin itu benar-benar dan lagi mendorong untuk bikin kawasan industri teknologi. Orang agak heran, apakah Mas Budiman sudah jadi kapitalis, sudah jadi pengusaha begitu? Saya bilang, jangan salah. Kemajuan, progres itu juga obsesiku, selain kebebasan, selain keadilan. Karena kebetulan gini, saya dulu waktu kecil punya cita-cita jadi saintis, tapi gagal, nggak seperti Rina ya. Akhirnya saya jadi aktivis. Tapi ada satu film di 2001 yang film juga menginspirasi dan mengatakan, oke, this is the time. Film judulnya A Beautiful Mind. Ketika adegan openingnya ada kalimat dari Profesor Princeton, bukan jenderal, bukan politisi, tapi matematikawan lah yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Itu kalimat pembukaan di film A Beautiful Mind. Di situ kemudian, suatu saat saya harus kumpulin matematikawan. Suatu saat saya harus kumpulin fisikawan. Dan memang itulah yang saya kerjakan mulai sejak 2007 tepatnya. Nonton filmnya 2001, tapi baru bisa menjalankannya di 2007. Saya mulai kumpulin. Nah, menurutku Mas Budiman tuh benar-benar pionir ya Mas ya. Jadi pionir dalam hal ini Mas, dalam hal memajukan strategic value dari science tadi gitu. Pengennya seperti itu, tapi masih banyak yang belum paham. Iya, makanya orang-orang pada bingung. Karena menurut saya ya Mas ya, emang Indonesia ini memang ada di istilahnya di titik persimpangan sekarang. Titik persimpangan. Iya. Dan menurutku mungkin momen Mas Budiman sekarang memulai Bukit Algoritma dan sebagainya itu sangat-sangat tepat gitu Mas. Ya, dengan segala tantangannya ya tentu saja. Karena memang sekali lagi banyak investor Indonesia terutama masih belum ngeh. Apakah kita siap? Makanya tadi Marina bilang kita itu ada di titik persimpangan. Karena selama ini kan kita tuh bangsa Indonesia tuh selalu kayak yang dipikirin kita tuh selalu mengenai gimana sih caranya makan di kemudian hari gitu ya Mas ya, masuk masalah perut banget gitu. Tiba-tiba sekarang posisikan di sebuah level permainan geopolitik. Iya, karena ternyata katanya Indonesia menurut PricewaterhouseCoopers kan akan menjadi negara maju nomor 4 di dunia gitu. Mudah-mudahan. Segala macam gitu. Jadi tiba-tiba kita kayak wah, ternyata kita kuat nih di level planet bumi itu juga kuat gitu. Dihargai. Betul. Jadi kita sekarang tuh kayak ada diposisikan di wawasan yang lebih luas. Dan makanya posisi Mas Budiman dan orang-orang yang sekarang ini tidak dimengerti oleh banyak orang itu sebetulnya sedang sangat strategis sekali gitu Mas, karena memulai sesuatu yang akan sangat dibutuhkan di tahun-tahun ke depan ini. Nah makanya saya cuma punya satu istilah untuk menjelaskan apa yang kamu katakan. Kita rupanya demam panggung. Exactly Mas. Demam panggung. Loh, Indonesia ternyata keren ya. Loh, Indonesia ternyata potensial ya. Tiba-tiba sorot lampu ke kita ya. Betul. Sementara aku kira aku masih ngurusin yang lain-lain. Ternyata kirain masih ngurusin perut. Ternyata kita ditutup oleh dunia untuk ngurusin yang keren-keren. Kita dimasukin dalam liga yang keren-keren gitu ya.
Nah, dan seluruh dunia tuh sebetulnya kaget juga Mas. Kaget juga ya? Iya, tahun lalu maksudnya Indonesia tiba-tiba jadi host G20. Iya, dan teman-teman Marina aja di Eropa, gue baru tahu Indonesia itu G20 gitu. Oh, tuh kan, demam panggung kan jadinya iya, kan. Dan ternyata di G20 kita tuh kan keren banget. Jadi Pak Jokowi waktu itu tuh bisa sampai menjembatani antara ada konflik Rusia Ukraina waktu itu segala macam kan, sampai keluar manifesto itu kan yang ya pokoknya waktu itu kan Marina ada juga di G20 ya Mas. Jadi para diplomat Kanada segala macam tuh yang benar-benar wah hebat banget ya Indonesia gitu. Nah, itu dia lah. Makanya ini orang-orang seperti Marina ini yang harusnya sering tampil ke publik. Dan saya berharap sih dari sini walaupun kita baru mulai ya, kita butuh juru bicara anak muda yang tadi ngajak kita semua ini jangan demam panggung. Dan mulai melihat nilai strategis dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira begitu ya. Nah, ini kerja Marina ini kan kerja besar banget ngawinin antara MIT dan UGM. Kalau saya coba ngawinin antara sains, teknologi dan politik, ya, dan politik ya, politik secara keseluruhan bukan politik praktis. Nah, ini saya ingat ya pada waktu saya keliling ke 2018 ke Eropa, ke Amerika, ketemu anak muda, kegelisahan sama dengan Marina. Kegelisahan sama dengan Marina. Cuma pertanyaan mereka adalah, ada nggak yang bisa dilakukan oleh ilmu yang kita pelajari di Indonesia? Pertanyaan mereka itulah yang kemudian memang jadi membuat saya gelisah dan oke, saya harus melakukan sesuatu. Dan sekarang kan kemarin ada debat ya, banyak debat ya, para penerima LPDP nggak pada pulang, gitu ya, ada debat keras di situ ya di kalangan LPDP awardees gitu. Dan tapi kita juga harus dari sisi kita juga harus ini menyiapkan. Kalau boleh ada opini kontroversial nih ya Mas ya? Boleh. Menurut Gak Marina ya, gak apa-apa. Indonesia itu kurang sekali diasporanya di luar negeri Mas. Kurang sekali diaspora di luar negeri. Jadi di satu sisi saya mengerti kenapa diaspora itu harus kembali membangun Indonesia kembali ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang sebagai bangsa di persimpangan, bangsa galau yang tiba-tiba demam panggung di dunia galau dan demam panggung. Oke, puber banget ya. Gitu tuh. Diaspora itu sebenarnya representatif banget sih Mas. Perwakilan negara Indonesia di luar negeri itu ya diaspora. Wajah Indonesia di sana, wajah anak muda di Indonesia. Iya. Jadi mungkin kalau Marina ketemu Ibu Sri Mulyani nanti di hari-hari ke depan, Marina mungkin bakal bilang, Bu, kasihlah 1-2 tahun gitu. Oh, oke. 1-2 tahun, Sudah lulus dari kuliah, 1-2 tahun di luar negeri dulu. Oh, nggak apa-apa. Kalau postdoc dulu nggak apa-apa. Iya. Terus habis doktor, postdoc 1 tahun, 2 tahun nggak masalah. Artinya memang ada kegiatan riset ya. Ada kegiatan. Tapi kalau bisa kan mungkin bisa nggak tahu ya bangun sesuatu di luar negeri segala macam. Karena sebetulnya kan bangsa India, bangsa Cina itu juga kan besarnya dari situ ya Mas ya. Maksudnya kayak sekarang perusahaan-perusahaan Silicon Valley CEO-nya orang India semua. Oh, mayoritas India sekarang. Iya, dan jadinya klaster-klaster yang di India juga terangkat semuanya. Yang di gitu Bangalore kan, itu terutama. Iya, karena koneksi ke Silicon Valley-nya tuh highway banget gitu kan Mas. Iya. Jalan-jalan tol gitu kira-kira bebas hambatan. Kayak semua outsource dari Silicon Valley itu perginya ke India semua. Tapi juga kan harus ada PR yang dikerjakan di Indonesia. Nah, tugas Marina dalam tanda kutip menjadi shepherd ya, menuntun teman-teman diaspora kira-kira membimbing, karena Marina kebetulan ada di Kemenko Marinvest, tapi juga bolak-balik ke Amerika. Jadi saya pikir Marina juga bisa terus menjadi jalan tolnya gitu ada tiga peran kali Mas. Ada orang-orang yang memang harus membangun di Indonesia seperti Mas Budiman kan, Bukit algoritmanya itu emang dengan desa-desa gitu Mas. Itu luar biasa banget sih, maksudnya sangat-sangat penting sekali gitu Mas. Terus role kedua tuh ada orang yang bolak-balik gitu. Bolak-balik Marina ini ya, oke. Dan satu lagi yang memang stay di sana. Wah, menarik 3 klaster ini. Iya. Wah, ini bagus banget nih. Saya nggak kepikir nih bahwa ada tiga peran yang bisa dimainkan oleh anak muda. Saya sih nggak terlalu muda lagi gitu ya. Yang ngurusin di sini, ngubungin sains teknologi dunia dengan desa, dengan daerah-daerah, dengan Indonesia. Ada yang bolak-balik seperti Marina, dan ada yang tetap stay riset cutting edge ataupun basic science, dan kemudian yang sudah matang atau setengah matang bisa pulang ke Indonesia. Ini menarik nih. Dari cerita Marina ini saya kemudian tiba-tiba berpikir yang enggak nih. Enggak dalam artian ini harusnya dipikirin oleh para strategic maker di Indonesia ya, penyusun kebijakan strategis ya. Saya nggak tahu apa Naskah atau Kemenko Marinvest atau kantor kepresidenan, saya kira itu sangat penting. Dan
presiden harus dipasok dengan hal seperti ini. Nah, ada satu hal yang menarik. Ini di struktur kepresidenan kita. Saya biasanya kalau lihat struktur presiden di Amerika atau kantor Perdana Menteri Inggris itu ada namanya Strategic Office. Dan ada namanya Science Advisors. Setahu saya di Amerika Serikat ada Dewan Penasihat Sains Presiden gitu ya. Ini kan kita belum ada di Indonesia, Marina. Harusnya saya bayangin ya, pemimpin Indonesia ini ke depan setelah pemilu 2024 ini, Presiden Indonesia harus punya Dewan Penasihat Sains. Apalagi tadi kita udah dengar nih, perlu ada orang yang mengingatkan Presiden tentang nilai strategik sains dan teknologi. Saya berpikir nih, orang-orang seperti Marina ya bisa tuh ngisi Dewan Penasihat Sainsnya Presiden. Karena Presiden kan sekarang ada namanya staf khusus milenial begitu segala macamnya, staf pres, komunikasi segala macam. Staf sains tuh nggak ada nih. Iya. Gimana menurut Marina? Bisa ceritain nggak pentingnya Dewan Penasihat Ilmu Pengetahuan Kepresidenan gitu? Ya. Kembali lagi Mas, kita itu negara demokrasi ya Mas. Bagaimanapun juga apapun yang dibangun oleh pemerintah ya Mas ya, oleh Pak Jokowi dan kabinet, itu kan bagaimanapun juga harus ada persetujuan dari para wakil rakyat. Oke. Dan rakyat dan wakil saya rakyat. Saya setuju. Iya. Oke. Dan ya itu tadi Mas, makanya saya di awal tadi kan bilang mengenai pentingnya mengetahui strategic value untuk meningkatkan sains itu apa. Dan menurut Marina sekarang kita lagi ada di titik yang momentum yang sangat pas sekali ya Mas ya. Jadi kita sekarang akan menjadi negara strategis di dalam geopolitik, dan itu harus dibarengi dengan kemajuan sains gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah penting Dewan Sains, tentunya sangat penting sekali. Di kepresidenan, di lembaga kepresidenan. Iya, tapi itu harus didukung oleh memang rakyat dan wakil rakyat yang memang menyadari pentingnya kenapa butuh Dewan Sains. Itu penting gitu. Nggak bisa jadi proyek idealisnya Pak Jokowi aja. Gitu. Jangan diserahkan pada satu individu Pak Jokowi, ya. Atau para ilmuwan. Jangan juga. Ya, karena gimana pun kita kan sekarang memang bicara mengenai policy ya Mas ya. Ya itu tadi itu jadi bridging antara dunia sains sama dunia policy itu ya memang bridgingnya itu memang rakyat dan wakil rakyat memang harus tahu mengapa penting ke situ. Nah itulah saya kan pernah jadi wakil rakyat, karena saya merasa tersindir juga nih. Karena tapi saya mau cerita nih pengakuan. Saya pernah sih dulu mau mengajukan rancangan undang-undang data raksasa dan pemerintahan 4.0 yang bisa diartikan sebagai digital governance begitu ya. E-gov ya Mas. Jadi ini akan menjadi semacam omnibus law-nya reformasi birokrasi. Jadi birokrasi itu pengen menjadi semacam digital gitu ya. Dari tingkat presiden sampai tingkat bawah gitu ya, kepala desa mungkin. Karena saya pernah nulis itu di Kompas tahun 2008. Perlunya ada cybernetic governance. Saya gagal, nggak masuk prolegnas pada periode kedua saya. Tapi itu tahun 2008 ya Mas? Enggak, saya nulis artikelnya 2008, itu 2018. Oh iya. 10 tahun kemudian saya akan ngajukan itu gitu, tapi gagal ternyata, gagal masuk prolegnas jadi nggak terbahas. Meskipun DPD pernah mengatakan akan mengajukan usulan itu, Dewan Perwakilan Daerah, rancangan undang-undang digital governance, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi. Menurut salah satu usulan sih pengen ada Dewan Penasihat Sains Presiden. Jadi pernah saya coba, cuma gagal secara politik. Mungkin harus dikencengin lagi nih. Kalau kamu suatu saat nyalon DPR, agak ada tertarik jadi wakil rakyat, mungkin loh. Kamu sudah pernah di sains, teknologi, kemudian di eksekutif, kenapa tidak coba di legislatif, lawmaking? Waduh. Atau berapa orang yang berlatar belakang seperti Marina yang juga berpikir ke sana? Karena bener loh. Apa yang dikatakan Marina bener tantangannya tuh. Ini tergantung keputusan wakil rakyat. Iya, betul. Saya pernah mencoba, gagal. Ya, kenapa tidak Rina atau orang-orang seperti Rina yang berpikirnya seperti Rina mencoba? Why not? Apapun partainya never saya say never ya Mas. Apa, Mas? Never say never. Never say never, iya. Iya. Tapi ya itu Mas, 2018 dan 2023 itu dalam 5 tahun itu memang banyak sekali perubahan yang terjadi ya Mas ya. Waktu itu mungkin Mas Budiman 2018 konteksnya tuh belum ada gitu Mas. Ya, belum ngerasa ya. Iya, belum kan kita tuh baru demam panggungnya tuh mungkin 1-2 tahun yang lalu gitu. Iya, baru 2020-an kesini ya. Iya, kan
periode pertama Pak Jokowi, periode kedua Pak Jokowi juga terasa sangat berbeda, iya, sangat berbeda. Iya. Jadi sekarang mungkin konteksnya sudah siap untuk Pak Jokowi periode pertama populis nasional, iya. Pada periode kedua teknokratik global tuh. Iya, aku ngeliatnya gitu ya. Mas, iya. Karena waktu saya nyusun draft itu, salah satu adalah untuk mengantisipasi epidemi waktu itu. Oh, wow. Saya udah bikin naskah akademiknya. Kalau suatu saat berikutnya meledak ya, Mas? Kalau suatu saat Indonesia diserang negara lain, kalau suatu saat Indonesia kena bencana nasional, dan kalau suatu saat Indonesia kena epidemi, maka tidak perlu ada persoalan birokratis untuk refocusing anggaran, karena itu menjadi keputusan AI, katakanlah begitu. 2018, nggak tahu 2020 ya kena epidemi, pandemi bahkan dunia. Tapi oke lah, mungkin sekarang betul kita kerasa ada demam panggung, ada pandemi segala macam. Oke, nggak bisa ditunda lagi dong. Iya. Kalau gitu mau saya tantang Marina dengan teman-temannya nih. Ayo kita mengadvokasi itu. Betul Mas, ini menurutku itu sih memang masalah advokasi, masalah narasi publik. Siap. Iya, betul Mas. Marina siap menjadi narator publik. Sebetulnya memang pekerjaan Marina sebelum ke Harvard kan emang gitu Mas. Dikencengin lagi sekarang. Iya siap. Sambil bolak-balik ke Amerika, Harvard, MIT Indonesia, UGM dengan UGM ya. Kapan tuh akan mulai berjalan tuh? Saya tunggu tuh, nggak sabar tuh. Iya mungkin dari mulai tahun ini Mas. Lagi-lagi memang bagaimanapun kan kalau ada project itu memang ada willpower dari kita sendiri, tapi kan memang kita juga istilahnya menunggu konteks itu sesuai ya Mas ya, menunggu konteks yang pas, dan kalau ada baru kita gaspol gitu Mas. Nah saya kebetulan nih punya pengalaman menciptakan konteks. Cinta kondisi punya sedikit punya pengalaman lah dulu waktu reformasi maupun undang-undang desa. Dan sekarang kan saya coba bikin bukit algoritma kan dalam rangka untuk menciptakan konteks itu ya, kira-kira ya. Mas. Ekosistem itu sangat penting sih. Ya. Tadi kan Mas Budiman juga nanya mengenai proyek yang soal MIT ini. Gitu. Karena kalau Marina lihat setelah 3 tahun tinggal di Cambridge, Massachusetts gitu ya, Mas ya kan kuliah di Harvard, tapi terus sempat penelitian juga dan 3 tahun ada di satu kota kecil itu yang penduduknya cuma 150.000, tapi menghasilkan banyak sekali Nobel Prize winner, inovasi, vaksin Moderna pun dari satu kota kecil itu, gitu kan. Kalau di Cambridge yang saya kuliah dulu, AstraZeneca-nya di situ. Oh di Cambridge, Cambridge UK. Cambridge Biomedical Campus AstraZeneca. Betul. Karena memang lucu sekali Mas, lokasi strategis, lokasi geografis itu ternyata penting, bagaimanapun juga. Jadi orang-orang yang satu pemikiran, satu visi itu bagaimanapun tuh harus disatukan di sebuah lokasi yang kecil yang kita bisa ketemu mereka tinggal kayak nongkrong di satu kompleks gitu. Itu Mas. Maunya saya bangun di Sukabumi, 888 hektar. Mudah-mudahan. Ya tapi masih ada banyak tantangan karena sekali lagi. Orang masih mikir bisnis paten. Kenapa paten sih harus dibisniskan? Kita tahu ya, kontribusi paten kita agak rendah ya. Dan itu penting juga Mas untuk membuat cluster sama ekosistem itu, karena itu kan building kekuatan ya Mas ya. Jadi betul. Jadi kalau misalkan kita kalau network itu kan bisa dibilang bisa network eksternal. Tapi kalau cluster itu kan kayak satu kampung itu melakukan hal yang sama. Small town gitu ya. Iya, dan itu tuh meningkatkan daya kompetisi, kayak daya negosiasi. Dari sains ke stakeholder yang lain gitu Mas. Sepakat. Iya. Karena kalau misalkan ilmuwan sendiri-sendiri aja gitu, ya sedangkan yang namanya pemerintah, swasta itu kan selalu ngumpul gitu ya. Ya ini jadi kalah kekuatan gitu Mas. Jadi memang harus ada business club, ada lawyers club, ini ada scientist club kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di film-film Hollywood juga misalkan ada rapat di White House, mereka bilangnya udah enggak telepon MIT atau telepon Harvard, telepon Cambridge gitu. Ya kesana aja pasti. Artinya gini, kalau nonton film Oppenheimer kan tuh ilmuwan cuma setahun 2 tahun dikumpulin di Los Alamos ya, dibikinin kotak baskon khusus ya. Karena kalau nggak disatuin itu memang ya gimana ya, kurang aja chemistry-nya gitu Mas. Chemistry penting tuh. Ikatan emosional, kesamaan hobi minum apa, makan apa, mulai sampai kemudian ketemu tuh akhirnya. Wow, kalau gitu saya tunggu nih advokasinya Marina. Saya bantu. Saya bantu nanti bagaimana dia bisa bergema di tingkat lokal gitu ya, di desa begitu ya.
saya berharap betul kerjasama MIT UGM dalam bidang bioteknologi yang dirintis Marina jalan. Nanti mungkin kita juga Bukit Algoritma bisa juga terlibat, kita ngobrol-ngobrol tentang itu semua. Karena memang harus multi-stakeholder cooperation. Multi-stakeholders, nanti kita bisa sambungkan ke desa juga, kira-kira begitu. Dan ini perbincangannya singkat teman-teman ya, teman-teman muda ya. Tapi yakin deh, teman-teman boleh nggak percaya omongan-omongan saya yang dulu. Boleh, silakan batalkan. Yang pernah sempat percaya sama saya, batalin deh kepercayaannya. Agar teman, tapi untuk yang satu ini nih, please Anda percaya bahwa yang dia omongin itu akan menjadi game changer, mengubah banyak hal. Ya. Oke, jadi ini aja saya lagi kenalin teman-teman pada Marina supaya ini bisa menjadi inspirasi nih. Supaya teman-teman tidak membiarkannya sendirian. Ya, Indonesia ini terlalu besar untuk diurus ilmu pengetahuan dan teknologi oleh seorang Marina. Aku jadi kepikiran sesuatu. Jadi gini Mas, waktu di Harvard Kennedy School itu, aku kan belajar banyak sekali ya Mas ya. Jadi selain belajar mengenai mata kuliah segala macam, ada satu hal yang istilahnya kayak game changing moment banget buat Marina gitu ya. Jadi itu tuh di Harvard Kennedy School itu ada satu agenda yang sekarang itu lagi penting sekali untuk Amerika, dan itu adalah kompetisi antara Amerika dan Cina. Ya, dan di Harvard juga kan ada beberapa orang dari Cina. Mahasiswa China. Iya, mahasiswa China juga gitu. Dan terasa sekali dari dialog-dialog yang Marina lakukan dengan para mahasiswa Cina dan juga dosen-dosen Amerika, mereka itu memang mikirnya tuh jauh sekali ya Mas ya. Jadi udah bukan gimana nih nanti saya balik ke negara saya untuk membangun negara saya. Tapi udah memetakan Cina dalam 20-30 tahun ke depan tuh gimana caranya memenangkan kompetisi dengan dari Amerika gitu Mas. Jadi memang sudah memetakan jalur sutra sampai ke Afrika segala macam tuh, itu mikirnya tuh besar sekali gitu. Ini menarik. Jadi Marina sebagai orang Indonesia tadinya kan memang concernnya tuh nasional sekali ya. Nasional, inward looking ya. Dan nggak apa-apa karena memang kan mengentaskan kemiskinan, terus equality segala macam. Oh itu harus. Iya. Tapi untuk menjadi negara besar, negara maju yang entah bagaimana kita memang ditakdirkan sekarang ada di situ ya Mas ya, demam panggung tadi. Kita itu memang harus memetakan 20-30 tahun ke depan itu bukan hanya bagaimana meningkatkan ekonomi kita, tapi memang bagaimana menguasai dunia sebetulnya Mas. Itu perbedaan mindset antara orang Cina, Amerika, India sama orang Indonesia gitu. Dan itu perubahan transformasi mindset yang besar sekali sih Mas. Karena mereka udah bukan mau ngurusin negaranya lagi, mereka ingin gimana caranya menguasai satu planet gitu Mas. Dan apakah antar planet mungkin bulan juga udah dipetain kan? Dan itu nggak akan terjadi, maksudnya nggak akan terjadi karena kita kan nggak mau juga ada di bawah diktatorship-nya Cina atau Amerika. Betul. Tapi setidaknya Imperium lah, bukan iya, tapi setidaknya dengan banyak negara memikirkan bagaimana mereka bisa jadi kekuatan yang besar di bumi ini, jadi dunia yang multipolar gitu Mas. Jadi bukan cuma Amerika aja yang jadi diktator satu-satunya. Imperium lah, bukan imperium. Iya, bukan hanya Cina aja, bukan hanya Eropa aja, tapi memang kekuatan-kekuatan besar ini tuh memang akan menjadi multipolar. Dan itu perubahan mindset itu yang mungkin the biggest takeaway yang aku ambil dari Harvard ya Mas ya. Ini agak sama dengan apa yang saya lakukan. Saya kebetulan waktu di Cambridge, Inggris kuliah. Tesis master saya tentang geopolitik China. Oh wow. 2004. Jadi memang saya sudah pelajari Cina akan seperti apa itu sejak 2004. Dan banyak juga teman-teman kuliah saya dari Cina, saya sering diskusi yang diutus oleh Kementerian Pertahanan China untuk kuliah di Cambridge waktu itu. Ini menarik. Berpikir global, bervisi global, dan memproyeksikan segala sesuatu global. Ini ada kaitan juga dengan pendidikan kita sejak SD. Sejak kecil kita selalu diajari betapa Indonesia adalah negara strategis, indah, ramah, terletak di antara dua samudra, dua benua. Iya. Ya kan? Kita tidak pernah diajarin apa artinya terusan Suez untuk Indonesia. Apa artinya lingkar Arktik untuk Indonesia. 2008 saya ke Jepang, ke Kyoto, mengunjungi sebuah kuil. Tiba-tiba ada anak-anak perempuan, baju seragam. Menarik. Saya ngomong ke gurunya,
ini anak SD atau SMP 12 tahun rata-rata ya. Boleh dong saya foto dengan mereka. Si gurunya tanya ke murid-muridnya. Ini ada rombongan anak muda Indonesia ingin foto dengan kalian karena mereka suka lihat seragam sekolah kalian. Ada satu anak perempuan usia 12 tahun ngomong, oh dari Indonesia, mau dengan foto dengan saya, mau foto dengan kami. Iya, boleh foto dengan kami asal Indonesia tetap ekspor LNG untuk Jepang. Usia 12 tahun. Wow. Seorang anak SD di Jepang, dia sudah tahu apa artinya Indonesia untuk negaraku. Kita nggak diajarin kayak gitu. Itu sama juga dengan zaman Pak Soekarno ya, Mas. Jadi entah kenapa dulu itu waktu ada Pak Soekarno, Indonesia tuh kan besar sekali mindsetnya ya. Betul. Dan itu juga kayak my own personal interest. Marina tuh pengen melihat Indonesia naik di level global. Itu karena kita itu punya nilai-nilai, Mas. Sangat. Values yang tidak dimiliki sama Amerika atau Cina. Betul. Karena Amerika itu kan kompetitif sekali ya, Mas ya. Jadi ya bisa dibilang kayak mungkin climate change juga sekarang ini diakibatkan oleh mindset growth yang udah merusak alam gitu. Iya, exactly. Sedangkan orang Indonesia itu kan kita lebih balance orangnya ya Mas ya. Kita masih ya lihat aja Bali gitu ya Mas ya. Bali kan kearifan lokalnya itu tinggi. Betul. Jadi Indonesia itu punya kearifan lokal yang menurutku tuh sangat-sangat deserve banget untuk diangkat lebih kuat gitu dan Mas. mendunia ya. Iya, untuk mengimbangi kekuatan growth dari Amerika Serikat tadi gitu. Iya, dan mungkin Cina juga. Jadi ada yang Pak Soekarno dulu kan menggagas non-blok. Iya, betul. Itu kan value yang luar biasa gitu Mas. Luar biasa. Nah, itu Indonesia zaman dulu gitu ya Mas ya, udah bisa Asia keluar. Afrika. Iya, Asia Afrika. Itu kan ide yang sangat luar biasa gitu Mas. Dari dulu Pak Soekarno itu memang sudah mikirnya geopolitically gitu. Entah kenapa kita menjadi dikerdilkan sekarang, tapi sekarang kita mulai naik lagi gitu Mas. Ya, Pak Jokowi sedang mencoba merintis itu. Iya. Ini, makanya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Visi ini jangan cepat hilang. Ya, dilanjutkan. Gak akan ada habis-habisnya. Pasti ngobrol dengan Marina dengan segudang pengalaman dan wawasan dan niat baiknya. Political will-nya mudah-mudahan juga jadi kejadian. Dan ya, saya gak bisa mengganggu waktunya lebih lama lagi. Tapi saya yakin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Bukan cuma ngobrol saya kira ya. Bisa collapse kalau bahasa sekarang ya. Untuk hal yang teman-teman milenial dan Z ikut, you are invited ya. Ini freelance kok ya. Terima kasih Marina. Ya, sukses banget. Waduh. Mengesankan sekali ya. Oke. Sampai jumpa di kelas Inspirasi Budiman berikutnya.